Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Sofia dengan NIM C1C021031. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar akuntansi keperlakuan. Ilmu akuntansi dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari rekayasa penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ilmu akuntansi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi selalu dipandang sebagai suatu sistem informasi. Pandangan ini mengasumsikan akuntansi sebagai suatu proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter atau biasanya akuntan, saluran komunikasi, dan sekumpulan penerima atau pengguna eksternal. Yang kedua, akuntansi adalah sistem. Manajemen, pengguna, dan personal sistem diperlukan dalam pengembangan sistem. Yang ketiga, akuntansi adalah informasi. Penguasaan informasi menjadi sangat dominan, sampai-sampai informasi diakui sebagai salah satu sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya mengoptimalkan peran informasi guna mencapai tujuannya. Kemudian ilmu keperilakuan. Istilah ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relatif baru. Konsep tersebut begitu luas sehingga lingkup dan isinya lebih baik digambarkan dari awal. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset apapun yang mempelajari baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Yang pertama yaitu psikologi sosial. Dalam konteks organisasi, perusahaan, para psikologi atau organisasi adalah orang yang memperhatikan masalah kelemahan, kebosanan, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi kerja yang dapat menghalangi kinerja kerja yang diharapkan. Yang kedua, sosiologi. Sosiolog adalah orang yang mempelajari manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh satu sama lain terhadap orang lain. Kemudian akuntansi keperilakuan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi keperilakuan, di mana akuntansi keperilakuan didefinisikan sebagai subdisiplin ilmu akuntansi yang melibatkan aspek-aspek keperilakuan manusia terkait dengan proses pengambilan keputusan ekonomi. Perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Ilmu akuntansi merupakan ilmu yang selalu berkembang. Perkembangan ilmu akuntansi seiring dengan perkembangan dunia bisnis saat ini, pada perkembangan akuntansi berperan dalam menghasilkan informasi keuangan maupun non-keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Sejak tahun 1950-an, beberapa riset akuntansi mulai mencoba mengembangkan akuntansi dengan aspek perilaku. Hal ini dimulai oleh Argyris pada tahun 1952. Selain itu, Bimberg dan Silk pada tahun 1989 mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran, yaitu pengendalian manajemen atau manajemen kontrol, pemrosesan informasi akuntansi atau accounting information processing, desain sistem informasi atau information system design, riset audit atau audit research, dan sosiologi organisasional atau sosiologi. Aliran yang terakhir ini menggunakan asumsi yang berbeda dengan aliran-aliran lainnya. Peran riset terhadap akuntansi keperilakuan, kesadaran profesi akuntan dan ketertarikan mereka terhadap pengaruh
Disiplin keperilakuan mulai berkembang pada awal tahun 1950-an. Pada bulan Juni 1951, Controllership Foundation of America mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia. Sejumlah penjelasan dan kesimpulan dari hasil riset mengenai perangkap keperilakuan pada anggaran dan penyusunan anggaran dalam banyak pemikiran masih bersifat sementara sehingga masih perlu disempurnakan. Pertimbangan aspek keperilakuan pada akuntansi. Informasi yang dapat disediakan pada dasarnya bukanlah tujuan akhir kesempurnaan teknis. Tidak pernah mampu mencegah orang untuk menyadari bahwa tujuan akhir jasa akuntansi organisasi bukan sekedar teknik yang didasarkan pada efektivitas dan pelaksanaan segala prosedur akuntansi, tetapi juga bergantung pada bagaimana perilaku orang-orang di dalam perusahaan, baik sebagai pemakai maupun pelaksana, dipengaruhi oleh informasi yang dihasilkannya. Pertimbangan aspek keperilakuan pada akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial sesungguhnya didesain secara jelas dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Namun selama ini, belum pernah ada yang melihatnya dari sudut pandang semacam itu. Dan para akuntan belum pernah mengoperasikan perilaku pada sesuatu yang vakum. Para akuntan membuat beberapa asumsi secara berkelanjutan mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, serta bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan memengaruhi organisasi. Yang kedua yaitu akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggota mempunyai peran yang harus dimainkan guna mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada besarnya porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota terhadap pencapaian organisasi tersebut. Dimensi akuntansi keperilakuan. Akuntansi biasanya hanya terpusat pada pelaporan informasi keuangan. Selama beberapa dekade terakhir, para manajer dan akuntan profesional mulai menyadari kebutuhan akan tambahan informasi ekonomi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Oleh karena itu, informasi ekonomi dapat ditambah dengan tidak hanya melaporkan data-data keuangan saja, melainkan juga data-data non-keuangan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Kemudian persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk sikap. Sementara itu, para akuntan keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi yang ada. Baik, sekian materi dari saya tentang pengantar akuntansi keperilakuan.